Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Benang merah. Episode 19. Duri dalam daging. Di episode yang lalu, kita menyentuh misteri angka 1443, 3441, dan 927. Untuk sekarang, mungkin kita tak akan mengetahui apa artinya. Dan sambil kita melakukan riset sendiri, marilah kita mampir ke Portugal untuk mengetahui kabar Magellan yang baru saja menghadap Raja Manuel, yang ia harapkan bersedia untuk mendanai ekspedisi mengitari bumi menuju Maluku menggunakan rute barat. Siang itu, Henrique menunggu tuannya dengan perasaan tak sabar. Ia membayangkan Magellan keluar dari istana dengan wajah yang riang. Tapi apa yang ia dapatkan jauh berbeda. Tuannya itu melangkah dengan wajah merah padam. Henrique tak perlu menanyakan apa yang terjadi. Mereka menertawakan aku. Aku tak pernah merasa semalu ini dalam hidup. Magellan hanya punya satu kesempatan. Kesempatan yang sudah ia tunggu berminggu-minggu lamanya. Dan ia gagal. Raja Manuel berkata pada Magellan, kalau Portugal sudah cukup kaya tanpa harus melakukan ekspedisi yang aneh-aneh. 5 kapal beserta 200 orang yang diminta Magellan membutuhkan dana yang tak sedikit. Dan dana itu bisa digunakan untuk dipakai sebagai anggaran perang mempertahankan monopoli. Diperlukan kalau mereka harus beradu pedang lagi dengan Ottoman. Dan 5 kapal bisa memuat banyak rempah. Sambil melangkah tertatih dalam perjalanannya, Magellan berkata pada Henrique, tak ada yang percaya kalau aku mampu melakukannya. Aku hanyalah orang pincang tak berharga. Saat itulah Henrique menghentikan langkahnya hingga tertinggal oleh Magellan. Tuannya itu lalu berbalik, menemukan budaknya itu menatapnya tajam, seraya berujar, "Tuan Magellan, aku yakin Raja Manuel bukan takut akan kegagalanmu, tapi justru ia takut dengan keberhasilanmu. Karena kejayaan akan jadi milikmu. Aku dengar bagaimana ia cemburu dengan kebesaran nama Alfonso de Albuquerque. Dan jika Tuan berhasil, nama Tuanlah yang akan abadi sebagai penjelajah. Sementara dia hanya akan diingat sebagai Raja Kelontong." Tubuh Magellan terasa lemas, hampir limbung. Untung saja Henrique berhasil menahan dan memapahnya. Ia kemudian menuntun tuannya menepi dan duduk bersandar pada tembok sebuah gedung dekat istana. Jika tidak ada budaknya itu, sudah hampir pasti Magellan akan menghabiskan uang terakhirnya untuk minum-minum melampiaskan rasa frustasi. Ia pandangi Henrique, lalu berkata,
Temanku yang baik, tidak ada jalan lain di hadapan kita. Karenanya, aku akan ungkapkan sisa isi surat yang dikirimkan Serau padaku. Mata Henrique berbinar mendengar ucapan Magellan. Isi surat yang pernah kusebut padamu itu sebagai suatu hal yang sangat berbahaya. Apa kau mau mendengarnya? Henrique mengangguk. Maka Magellan melanjutkan. Di dalam surat itu, Serau berkata bahwa jika benar bumi itu bulat dan Maluku bisa dicapai lewat jalur barat melalui Samudra Atlantik dan Amerika, itu artinya berdasar perjanjian Tordesillas, Maluku bisa jadi bukan milik Portugis, melainkan Spanyol. Mata Henrique membelalak. Ia tergagap saat bertanya, "Apakah itu artinya, Tuan?" Magellan mengangguk. Sebenarnya, bagaimanapun mereka memperlakukanku dulu, tetap kutambatkan kesetiaanku pada kerajaan Portugal. Maka ketika kubaca surat Serau, dalam hati aku mengutuk sepupuku itu sebagai orang liar tanpa kesetiaan. Tapi setelah hari ini, aku mengerti bahwasanya Serau melakukan hal yang benar. Mereka tak layak memiliki kesetiaanku. Henrique, teman baikku, besok aku akan pergi ke Spanyol dan menawarkan jasaku pada rajanya. Kau mau ikut denganku? Sebab ini bisa jadi adalah suatu bentuk pengkhianatan, dan mati adalah hukumannya. Dengan yakin Henrique menjawab, "Wahai Tuanku Magellan, aku bukan orang Portugis. Kesetiaanku bukan milik rajanya, melainkan hanya milikmu, Tuan. Maka aku akan mengikutimu kemanapun, ke neraka sekalipun." Kita tinggalkan Portugal sebagaimana Magellan dan Henrique akan melakukannya. Kini kita kembali ke Ternate, di mana istri Serau mengatakan pada pengawal kerajaan bahwa ia ingin mempersembahkan hadiah bagi permaisuri Nukila. Tak lama setelah memintanya menunggu, si pengawal menyilakan istri Serau untuk masuk dan menghadap. Di dalam, Nukila sedang menyirih. Ia memandangi istri Serau dengan tatap curiga. Bahkan setelah dipersembahkannya kain tenun karya tangan sendiri, Nukila hanya menyuruh ia untuk menaruhnya di lantai. "Dalam rangka apa hadiah ini?" tanya Nukila. Dengan menunduk hormat, istri Serau berkata kalau itu adalah bentuk permohonan maaf jika suaminya pernah berbuat salah pada sang permaisuri. Pernyataan itu tak diduga-duga oleh Nukila. "Salah? Apa suamimu merasa punya salah terhadapku?" Apapun reaksi Nukila, istri Serau berhasil menarik perhatiannya. Ia menjawab, "Yang mulia permaisuri, suami hamba memang tak tahu salah dirinya ada di mana. Tapi ia tahu Yang Mulia tidak menyukainya dan bersedia menebusnya jika Yang Mulia memberinya kesempatan. Tapi hamba mengerti kesalahan terbesar suami hamba adalah
bahwa ia merasa bisa jadi orang Maluku. Sayangnya, itu tak akan pernah terjadi. Nukila merasa sudah cukup mendengar. Ia menyuruh istri Serau pulang segera. Entah apa rencana Serau, sampai merasa harus mengirim istrinya ke hadapanku. Istri Serau menerima suruhan pulang itu dengan lapang. Ia sudah sangat siap dengan perlakuan tak baik. Benar Yang Mulia, hamba pun tak tahu apa yang perempuan jelata seperti hamba bisa lakukan. Selama berjalan kaki menuju rumah, istri Serau memikirkan apa yang akan ia katakan pada suaminya. Apakah ia kurang berusaha? Apakah memang ia tak bisa membantunya lebih baik lagi? Terdengar derap kaki kuda mendekat dari belakang. Seorang pengawal istana berlari kecil sambil menuntun jalan kuda di belakangnya. Yang mengendarai kuda itu tak lain adalah permaisuri Nukila. Di belakang kuda ada seorang pembantu perempuan yang memayunginya. Istri Serau buru-buru berlutut di tanah. Setelah kuda itu berhenti tepat di hadapannya, Nukila pun berkata, "Besok pagi, kau datanglah ke hadapanku. Bawa persembahan apapun yang kau bisa." Kemudian ia beserta pengawal dan pembantunya segera pergi, meninggalkan istri Serau yang bangkit berdiri dengan senyum mengembang di wajahnya. Magellan tak membuang waktu sedikit pun. Ia bersama Henrique mulai berkemas untuk meninggalkan kota Lisbon. Magellan sudah memetakan perjalanannya ke Sabrosa, kampung kelahirannya, untuk meminjam sejumlah uang pada keluarga demi biaya perjalanan dan juga biaya hidup di perantauan nantinya. Selanjutnya, ia akan langsung bertolak ke Spanyol, tepatnya ke kota Sevilla. Di situ, ia berencana meminta bantuan seorang teman lama, Diogo Barbosa, untuk mengusahakan pertemuan dengan Raja Spanyol. Magellan dan Henrique tak menyadari kalau perjalanan mereka beriringan dengan kejadian-kejadian besar yang akan merubah peta sosiopolitik Eropa dan kelak bahkan dunia. Di tahun yang sama, seorang pendeta bernama Martin Luther memulai reformasi Kristen di Jerman. Sementara Kesultanan Ottoman akhirnya mengambil alih Mesir dan menghapus Bani Abbasiyah. Mereka juga menjadikan Yerusalem sebagai wilayah kekuasaannya. Di Nusantara, kejadian yang tak kalah penting juga terjadi pada tahun yang sama. Kapten Mayor Nuno Vaz yang memulai masa jabatannya di Malaka menjadi saksi atas berdirinya secara resmi Aceh Darussalam, yang bersamaan dengan itu menamatkan riwayat Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nuno Vaz sendiri telah mulai merencanakan penaklukan Kesultanan Sekarat tersebut. Karena itu lebih baik dibanding menunggu diam dan membiarkan Aceh yang melahapnya. Betapa ironisnya ujung hidup kerajaan Islam pertama di Nusantara justru bersamaan masa dengan ujung hidup kerajaan Hindu-Buddha terbesar.
Benar kata Tome Pires, Majapahit telah sekarat. Tak lama sejak kepergiannya dari Jawa, Raden Patah yang tengah sakit menyetujui saran putranya Trenggana untuk menuntaskan nasib Majapahit. Tapi ironis, justru Pati Unuslah yang ia utus untuk melakukan penyerangan ke Daha. Ia menganggap menantunya itu sebagai orang yang lebih mampu, dan penilaiannya benar. Pasukan Demak berhasil merebut Daha, dan sejak itu nama Patih Udara tak pernah terdengar lagi. Tuhan yang menentukan takdir, atau manusia yang menenun nasib mereka sendiri. Di Taman Istana Ternate, Nukila dan istri Serau seakan bukan hanya menenun kain bersama, tapi menenun masa depan Maluku. Dalam pembicaraan mereka yang nampak bersahaja, berisi suatu bobot yang bukan main-main. Wanita memiliki cara sendiri, bahkan dalam suatu diplomasi. Karena sebelum hal penting dibicarakan, diawali terlebih dahulu dengan hal-hal yang lebih penting dari segalanya, yakni keluarga. Dan perempuan membahasnya tidak terasa seperti sekedar basa-basi. Mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Dari situ istri Serau tahu kalau Nukila telah mengandung anak ketiganya. Dan sebaliknya, Nukila juga tahu kalau istri Serau pernah memiliki anak kala usianya masih belia di Gresik. Suatu nasib naas merenggut nyawa anak dan suaminya. Tak tahu apakah suatu hari jalan hidupnya bisa berubah. Hingga kapal-kapal Portugis datang dari Malaka untuk merapat. Saat itu iklim politik di Jawa belum sepanas sekarang. Mereka tinggal beberapa saat untuk beristirahat, mengisi persediaan makanan dan air bersih, juga melakukan riset soal jalur menuju Maluku. Maka takdir mempertemukannya dengan Serau. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Sebelum memutuskan untuk menikah, keduanya menjelaskan keadaan diri masing-masing dan menyatakan berani untuk mengambil resiko menuju masa depan penuh ketidakpastian. Nukila mulai memandang perempuan ini sebagai pribadi yang layak mendapat penghargaan khusus. Tapi Nukila buru-buru menyadarkan diri kembali. Suatu jembatan psikologis ia ciptakan. Nyonya Serau, aku bisa merasakan kau adalah orang yang jujur. Dan orang bilang, aku cukup pandai menilai pribadi. Sayang sekali ya, jika setelah ini pertemanan kita harus rusak oleh kebohongan. Aku sarankan kau berhati-hati. Istri Serau tersenyum seraya berujar, Yang Mulia Permaisuri, rakyat jelata seperti hamba tak pernah belajar cara berbohong yang baik. Pasti orang langsung tahu. Hamba rasa suami hamba pun mengerti saat ia mengutus hamba padamu. Nukila tersenyum, tapi ia belum berani merasa lega. Baik, Nyonya Serau. Jika Nyonya ingin tahu apa keinginanku, maka akan kuberitahu. Sebab suamiku, Yang Mulia Sultan, sudah tahu juga apa pendapatku tentang Portugis.
bahwa aku ingin mereka angkat kaki dari Maluku, termasuk suamimu. Mendengar itu, wajah istri Serau mendadak jadi pucat. "Apa kau terkejut mendengarnya?" tanya Nukila. "Aku rasa kau tak perlu cemas, karena itu hanyalah keinginan pribadiku. Aku tahu kalian berada di sini atas kehendak yang mulia Sultan." Istri Serau menggeleng. Bukan isi hati Nukila yang membuatnya ketakutan, melainkan apa yang ia tahu tentang suaminya. Bahwa ia merasakan ada bahaya di depan nanti, yang semuanya bisa terjadi justru bukan karena pertentangan antara Serau dan Nukila, melainkan persamaan antar keduanya. Keheranan melihat pola istri Serau, Nukila makin tak sabar. "Ada apa, Nyonya Serau? Jika ada yang hendak kau katakan, lekas sampaikan padaku." Istri Serau menggeleng. "Ampun yang mulia, hamba tak berani." Ia lalu merangkak untuk segera pergi. Tapi tentu saja Nukila tak bisa membiarkannya. Sepasang pengawal tahu-tahu sudah berdiri menghadang langkah istri Serau. Seraya terdengar suara Nukila dari belakang. "Kau hanya bisa pulang saat aku kasih perintah. Dan suamimu bisa jadi duda hanya dengan satu perintah." Bagaimana keadaan bisa jadi seperti ini? Nantikan kelanjutan roman Benang Merah episode terakhir di season ini yang berjudul Tabir.